Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rosyanita dengan NIM 231011402208 dari kelas 05 TPLP 036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar pemrograman web 1 yang telah saya buat sebelumnya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Norita Sinaga Eskom Mkom. Tugas besar tersebut berupa pembuatan website restoran bernama Westburn Fine Dining yang berfokus pada pengembangan bagian front-end. Masuk ke bagian folder aset, terdapat subfolder yang berisi CSS. Pada subfolder CSS terdapat Bootstrap, jQuery Fancy Box, Override, sama Swiper Bundle. Kita ke Bootstrap dulu. Di sini ada Bootstrap. Ini digunain untuk membuat tampilan website jadi lebih rapi sama responsif. Jadi di semua ukuran itu bisa kayak buat di laptop, tablet, atau di handphone. Terus di sini ada jQuery Fancy Box. Itu gunanya untuk membuka gambar dalam bentuk pop-up. Jadi gambarnya tuh bakalan lebih bagus, lebih elegan. Di sini ada Override CSS. Ini sih sebenarnya buat nambahin animasi aja. Jadi kan nanti di websitenya itu ada 2 gambar. Dia tuh kayak bisa muter gitu. Jadi kayak nyesuaiin aja sih. Terus di sini ada Swiper Bundle. Di sini Swiper Bundle itu library yang dipakainya buat slider atau carousel yang bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Terus di bagian subfolder ini, di bagian ini, di blog. Nah, ini ada blog. Ini nanti bakal nampilin makanannya. Tuh di sini terus ada brand. Di sini ada shelf. Ada disknya. Jadi ini menu-menunya nanti yang dipakai. Gak banyak sih sebenarnya. Kalau buat ininya menunya belum banyak, mungkin buat kedepannya nanti bakalan lebih ada banyak lagi. Ini testimonialnya. Nah, ini ya yang dipakai kayak buat nampilin ceritanya restorannya. Ya ini sih sebenarnya masih banyak. Nah, terus kita lanjut ke ini aja. Ke bagian JavaScript-nya. Nah, di bagian JavaScript ini ada Bootstrap. Bootstrap itu fungsinya buat bikin tampilan responsif. Komponennya lebih interaktif gitu. Terus di sini ada font away sound. Itu nampilin icon di websitenya itu. Terus ini ada G-Shape. Buat animasi elemen biar lebih menarik gitu. Terus ada jQuery 3.5.1. Itu fungsinya buat mempermudah manipulasi elemen. Nah, terus di sini ada jQuery Fancy Box. Itu
itu fungsinya buat tampilin pop-up gambar. Iya, buat tampilin pop-up gambar gitu di galeri. Nah, terus di sini ada jQuery Mix It Up itu fungsinya buat filter dan sortir konten. Misalnya kayak kategori menu gitu. Di sini ada parallax efek. Dia tuh buat efek background bergerak. Kayak pas di scrolling gitu bakalan gerak gitu gambarnya. Terus di sini ada poppers. Popper itu buat ngatur posisi drop down atau tooltips buat di bootstrapnya gitu. Terus di sini ada scroll to plugin. Itu buat scroll ke bagian tertentu. Jadi kayak setiap kayak kita mau scroll ke bagian yang mana, itu tuh kayak bakal jadi lebih bagus gitu, lebih halus. Nah, kalau yang ini ada scroll triggering. Ini animasi muncul saat halaman di scroll gitu. Jadi kayak ada animasinya gitu, kayak agak timbul gitu nanti animasinya yang saya buat. Nah, di sini ada smooth scroll buat perpindahan antar section. Jadi perpindahan antar sectionnya itu bakal lebih lebih lembut gitu, lebih halus, ya lebih smooth. Terus di sini ada swiper bundle. Di sini ada swiper bundle-nya itu buat slider atau geser foto. Jadi tuh nanti ada tampilan foto gitu, dia bisa digeser-geser biar nggak stuck di satu foto aja. Jadi dia bisa otomatis kegeser sendiri sebenarnya, tanpa kita harus scroll sendiri. Itu buat di testimoni sama di menu. Nah, terus di sini kita masuk ke komponen utamanya di indeks HTML. Jadi setelah kita melakukan kayak bootstrap tadi yang di JavaScript, CSS itu pasti kita butuh komponen utamanya. Itu indeks HTML, itu penting buat kita ngejalanin atau bisa nyatuin semuanya tuh biar jalan gitu. Ya pokoknya kayak gitu, namanya apa ya saya nggak tahu. Terus kayak pokoknya nanti tuh hasil setelah di runningnya tuh bakalan keluar karena kebantu dengan HTML. HTML itu halaman utama website. Jadi tuh semua strukturnya itu ada di sini gitu. Nah, terus ya ini banyak sih, sampai lumayan ya. Ini saya scroll banyak. Nanti saya bisa kirim atau saya share GitHub saya. Ini sekitar 1147. Kan lumayan sih ya. Terus di sini ada logo. Ini logo saya buat sendiri sih. Sebenarnya lumayan ya pakai bantuan AI. Karena ya AI mempermudah segalanya. Nah, di sini ada main dari JavaScript-nya sendiri. Jadi ini untuk interaksi sama animasi di websitenya. Yang ngejalanin yang ngebantu semuanya gitu buat jalan. Terus kayak
Di sini ada style CSS. Ya, kita bisa atur di sini kayak warnanya. Kita bisa ubah-ubah semua warna. Kayak buat di headbar-nya atau warna-warna tulisannya. Tuh. Kayak ya apa ya, ngatur tampilan kayak warna, font, sama layout websitenya. Nih, ada Calasius GitHub Aero Whisper. Nah, ini udah muncul. Ini websitenya. Dari program yang udah saya buat tadi, jadi hasilnya akan seperti ini. Sini ada tulisan Welcome to Westburn Restaurant. Di sini ada logonya yang udah saya buat. Di sini ada home, ada about, menu, galeri, blog, contact, search here. Cuma kan di sini sebenarnya saya fokusnya cuma di front end ya. Jadi saya nggak terlalu bisa di bagian back end. Ya kita coba di sini ada home. Nah home itu nampilin ini ya. Sini ada about. Nah about itu tentang discovery or restaurant story. Aduh sebentar, mau saya nge-lag ya kayaknya. Sebentar saya pakai ini aja deh. Nah ini. Nah ini. Di sini ada di sini ada about us, discovery or restaurant stories. Terus di sini ada gambarnya juga. Nah, di sini saya masukin video juga. Jadi kalau misalkan kita klik videonya, akan nampilkan seperti ini. Jadi video yang saya buat di website ini menceritakan tentang restoran tersebut. Bagaimana pekerjaan di dapur, chefnya, terus melayani pelanggan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Lalu lanjut. Nah, di sini ada bagian wake up early, eat fresh and healthy. Di sini ada our menu. Nah, di sini ada all, appetizer, main course, dan dessert. Wait. Nah, akan seperti ini menu-menunya yang ada di Westburn. Nah, di sini ada lagi yang tadi saya bilang yang fungsi override itu untuk ini animasi. Jadi dia muter gitu. Ini roast chicken. Ada 2 foto kan saya bilang. Jadi ini fungsinya. Di sini ada seafood vermicelli marinara. And then this book table. Jadi kita bisa reservasi juga. Di sini ada informasi
soal bukanya, di hari apa dan jam berapa, ada nomor teleponnya juga. Nah, di sini tuh akan menampilkan beberapa tayangan makanan. Seperti itu. Lanjut, di sini ada our team, meet our chef. Di sini ada chefnya. Ya, seperti Chef Juna, Chef Karen, Renaud, dan Chef Arnold, Chef Renata. Nah, di sini juga sebenarnya dicantumin Facebook, Instagram, dan YouTube. Cuma karena saya fokus sama front end-nya, jadi saya belum ke arah back end. Mungkin untuk next time bisa buat dijalankan, buat fokus ke semuanya. Di sini ada what they say, what our customers say about us. Nah, di sini ada FAQs, frequently asked question. Di sini ada our blogs, publication. Di sini ada subscribe or newsletter. Nah, terakhir ini ada alamatnya, lalu ada Facebook, Instagram, GitHub, sama ada YouTube-nya. Di sini ada open house, terus ada links, home, about, menu, gallery, blog, contacts, company, terms and condition, privacy police, cook police. Terus di sini ada copyright 2025 Salwa Roshinita, alright reserve. So, misalnya kita balik lagi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.